Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang memilih produk biosurfaktan dengan bantuan mikroba Bacillus subtilis. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Maulana Yuski Salsabil dengan NIM 2117130301030. Saya akan menjelaskan pengertian dari biosurfaktan, Bacillus subtilis dan juga persyaratan hidupnya. Dan teman saya Vina Junitasari dengan NIM 2117130301069. Saya dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme reaksi dan nilai tambah produk pada pembuatan biosurfaktan menggunakan minyak jelantah oleh bakteri Bacillus subtilis. Limbah minyak jelantah saat ini menjadi isu terbesar di Indonesia. Dari hasil survei ditemukan bahwa sebanyak 1.889.506 ton minyak jelantah dibuang di selokan dan tanah setiap minggunya. Dari permasalahan tersebut, biosurfaktan dapat menjadi salah satu solusi untuk meremediasi minyak jelantah tersebut. Untuk produksi biosurfaktan sendiri dapat mengambil sumber karbon limbah minyak jelantah dengan bantuan bakteri Bacillus subtilis. Biosurfaktan sendiri adalah senyawa produk metabolit mikroba yang mengemulsi minyak di dalam air dan dapat mengurangi tegangan permukaan, sehingga dapat digunakan sebagai pengganti surfaktan untuk meningkatkan proses bioremediasi. Keunggulan biosurfaktan adalah sebagai emulsifier yang sifatnya lebih stabil dan sifatnya yang ramah lingkungan. Biosurfaktan dapat diproduksi dari bahan organik yang melimpah seperti karbohidrat, lemak, dan protein. Bacillus subtilis dikenal juga sebagai High Bacillus oil atau Grass Bacillus adalah bakteri gram positif katalase positif yang ditemukan di dalam tanah dan saluran pencernaan manusia dan manusia. Sebuah anggota dari genus Bacillus. Bacillus subtilis secara historis telah diklasifikasikan sebagai aerob. Meskipun ada bukti bahwa bakteri ini adalah anaerob fakultatif, Bacillus subtilis dianggap sebagai bakteri gram positif yang dipelajari paling baik dan organisme model untuk mempelajari replika kromosom bakteri dan diferensial. Bakteri ini adalah salah satu bakteri dalam produksi enzim yang disekreasikan dan digunakan pada skala industri oleh perusahaan. Bakteri Bacillus subtilis. Bakteri Bacillus subtilis dapat membentuk endospora pelindung yang keras, memungkinkan untuk mentoleransi kondisi lingkungan yang ekstrim. Bakteri Bacillus subtilis suhu 35 derajat memperlihatkan suhu optimum pada bakteri tersebut. Bacillus subtilis juga dapat hidup dengan pH berkisar antara 5 sampai dengan 9. Mekanisme reaksi pada pembuatan biosurfaktan menggunakan minyak jelantah oleh bakteri Bacillus subtilis. Yang pertama, minyak jelantah akan disaring terlebih dahulu agar terpisah dari kotoran-kotoran bekas penggorengan. Kemudian akan disterilisasi menggunakan autoclave pada suhu 121 derajat Celcius selama 30 menit. Yang kedua yaitu pembuatan inokulum atau suspensi Bacillus subtilis ditempatkan pada media cair NB atau nutrient broth. Media ini dibuat dengan melarutkan 13 gram NB dengan 1000 ml Aquades dan akan dimasukkan ke dalam Erlenmeyer 1000 ml. Kemudian akan dididihkan menggunakan hot plate dan dihomogenkan menggunakan magnetic stirrer. Setelah mendidih, larutan akan disterilisasi menggunakan autoclave pada suhu 121 derajat Celcius selama 30 menit. Pembuatan inokulum Bacillus subtilis dilakukan dengan mengembangkan bakteri dari kultur agar miring pada media NB. Sebanyak 200 ml media NB ditambahkan 2 OC bakteri Bacillus subtilis dan akan diinkubasi pada suhu 40 derajat Celcius 150 rpm selama 24 jam.
Lalu yang ketiga yaitu media untuk pertumbuhan bakterinya yaitu air mineral sintetik yang terbuat dari KH2PO4 1,5 gram, Mg2SO4 0,5 gram, KCl 0,1 gram, FeSO4 0,8 gram, urea 0,6 gram, dan CaCl 5 gram. Media tersebut dilarutkan dengan 1000 ml Aquadas, kemudian dihomogenkan dengan magnetic stirrer. Lalu media yang telah dihomogenkan ditambahkan trace element sebanyak 1 ml yang terdiri dari ZnSO4 0,44 gram, mangan 2 sulfat atau MnSO4 0,33 gram, CuSO4 0,01 gram, dan diberi 10 gram minyak jelantah untuk media adaptasi bakteri Bacillus subtilis dalam pembuatan biosurfaktan. Tarutan disterilisasi dengan autoclave pada suhu 121 derajat Celcius selama 30 menit. Proses selanjutnya yaitu sebanyak 1 ml inokulum dicampurkan pada 9 ml media tumbuh. Setelah dicampurkan, untuk memperbanyak starter, maka dicampurkan kembali dengan 900 ml media tumbuh dan diinkubasi selama 48 jam. Lalu, kultur bakteri yang telah diinkubasi selama disentrifugasi dengan kecepatan 9000 rpm selama 15 menit untuk memisahkan sel dari supernan. Supernan yang diperoleh diuji produksi biosurfaktannya dengan mengukur tegangan permukaan dan aktivitas emulsifikasi. Lalu hasilnya, mikroba Bacillus subtilis dengan substrat minyak jelantah menghasilkan biosurfaktan dengan tipe lipopeptide dengan tegangan permukaan 20 dan indeks emulsifikasi sebanyak 69% dan waktu inkubasi 72 jam. Nilai tambah produk biosurfaktan menggunakan minyak jelantah oleh bakteri Bacillus subtilis. Yang pertama, nilai tambahnya yaitu produk ramah lingkungan. Karena limbah minyak jelantah semakin meningkat, sehingga pemanfaatan bentuk biosurfaktan ini adalah tindakan baru untuk mengurangi jumlah limbah pada industri agar tidak mencemari lingkungan. Yang kedua yaitu produk yang unik. Biosurfaktan dari minyak jelantah ini adalah hal baru dan asing di pasaran, sehingga menjadikannya produk yang unik dan dapat menarik minat pembeli. Ketiga, biosurfaktan dibutuhkan dalam industri emas, kesehatan, pekerja membutuhkan biosurfaktan karena kemampuan emulsifikasinya yang tinggi, sehingga biosurfaktan lebih dipilih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.